Sore ini kita akan sama-sama baca dan renungkan firman Tuhan. Tema yang dikasih sama Kak Fandi adalah mengenai hubungan ya, relationship with God. Betul? Itu ya. Kita akan sama-sama belajar mengenai relationship with God ya, hubungan dengan Tuhan. Kita semua ini apa SMA, SMP, kerja, kuliah? Siapa SMA? SMP? SD? Ada ya. Kerja? Kuliah? Oke ya, gitu ya. So, kita semua bisa berpikir ya. Amin. Bilang kanan kirinya, mikir. Oke ya, sekali lagi 2, 3 bilang kanan kirinya. Telunjuknya gini, telunjuk gini. Lihat kanan kirinya gini, mikir. Oke. Saudara tahu begitu? Karena begini ya, saya punya pendapat. 80-90% orang Kristen yang mendengar khotbah, mereka tidak bisa membedakan ini benar atau salah yang disampaikan. Ini bukan kata saya ya, Josh Barna ya, Barna Group bikin survei di Amerika. 82% sampai 88% orang Kristen yang dengar khotbah, mereka cenderung tidak tahu itu khotbah benar atau enggak, dan mereka tidak mau tahu itu benar atau enggak, dan mereka enggak tahu gimana membedakannya. Karena mereka enggak tahu gimana ngebedainnya, dan mereka enggak mau tahu. Pokoknya udah datang kebaktian, udah kasih kolekte, udah bayar perpuluhan, udah pelayanan, pulang, selesai. Padahal saudara ya, khotbah itu penting banget, sebab khotbah itu akan transform your mind. Akan mengubah pola pikirmu, dan itu akan menolong kamu bukan waktu di gereja. Tapi akan menolong kamu waktu kamu keluar gereja, lalu hadapi tantangan hidup sehari-hari, especially when you fall into your sins. Ketika kamu jatuh ke dalam dosa kamu, gimana cara kamu bangkit? Ketika kamu jatuh ke dalam kegagalan kamu, gimana kamu bangkit? Ketika kamu depres, stres, merasa tertekan, ya, gimana kamu bangkit? Tadi sebelum saya kesini, sebelum saya jalan gitu ya, ada satu anak muda yang, by the way saya nggak tahu siapa dia. Tapi salah satu teman di Facebook gitu ya. Mungkin saya kenal, mungkin saya nggak kenal, saya nggak tahu. Tapi kebanyakan yang masuk Facebook saya yang nggak kenal saya hapus-hapusin, gitu ya. Lalu dia bilang, Kak Fandi, saya stres sama hidup saya. Saya biarin aja dia ngomong gitu ya. Sampai dia bilang gini, Kak Fandi, saya stres sama hidup saya. Saya tahu semua karena kesalahan saya. Sehingga semua yang saya cari semuanya menjauh dari hidup saya. Bahkan pernikahan saya pun terancam gagal. Rasanya saya ingin mengakhiri hidup saya. Sampai dia bilang saya ingin mengakhiri hidup saya. Baru saya buka lagi laptopnya, baru saya balas. Kalau enggak saya enggak mau balas gitu ya. Biasa orang cuma curhat cari perhatian. Nah, tapi karena orang itu, saudara kalau mau tarik perhatian saya bilang aja, Kak Fandi, gue pengen mati. Nah, mungkin saya akan coba untuk bantu gitu kan. Sebab kalau orang udah bilang begitu, itu bisa benar bisa enggak ya. Kalau enggak benar puji Tuhan, kalau benar lalu saya enggak kasih respon, kan darahnya ditanggung kepada si Fandi ini gitu ya. Paling enggak sudah balas dia sebelum saya pergi ya. Apa yang dia lakukan bukan urusan saya setelah ini. Apakah dia mau hidup atau mau mati, semua terserah dia gitu ya. Tapi saya sudah balas, saya kasih respon segala macam. So saya pikir begini loh. Semua teman saya di Facebook saya pastikan orang Kristen. Kalau yang non Kristen pasti saya hapus. Karena kan teman Facebook cuma 5.000 kan. Saya udah mentok 5.000, saya hapusin lagi semua. Yang pakai jilbab dia nggak jelas saya hapus-hapusin gitu ya. Supaya saya punya space untuk teman yang terbatas yang cuma 5.000, sebab saya nggak mau bikin Fandi 2, Fandi 3 kayak selebriti aja gitu ya. Saya cukup itu aja, tapi saya mau selektif orangnya gitu ya. Nah jadi itu penting banget. Kenapa? Sebab kita akhirnya ya setelah kita terjun ke dalam dunia, kita sendiri yang mesti menghadapi tantangan hidup kita masing-masing. So your understanding will help you. Pemahaman kalian akan sangat nolong banget supaya kalian bisa mengatasi tantangan-tantangan kehidupan ini. Oke? So itu hasil survei yang tidak menyenangkan menurut saya karena kebanyakan orang tidak bisa menguji. Kita nggak dilatih untuk bisa menguji. Oke? Dan tidak semua yang khotbah di sini juga belajar firman Tuhan dengan baik ya. Ada banyak khotbah disampaikan isinya motivasi, isinya apa? Kebaikan. Apa sih? Apa itu? Anak sekolah minggu lagi teriak-teriak. Oke ya, isinya sekali lagi ada banyak khotbah isinya motivasi, isinya kebaikan, isinya value, isinya nasihat,
Isinya leadership, isinya manajemen, isinya kesaksian, isinya cerita lucu. Ada juga isinya dongeng, ada juga loh ya. Anda tahu nggak kalau apa yang disaksin dongeng atau bukan? Do you know the difference? Kalau orang kesaksian tuh dongeng atau bukan? Misalnya, Yon turun naik surga, kayak naik lift, turun naik. Well, dongeng atau bukan? Anda tahu? Anda ada bersama dia waktu dia mengalami? Tidak, gitu ya. Benar atau enggak? Enggak tahu. Gimana cara kita menguji? Nah, kita mesti kembali ke Alkitab makanya. Saya ingin setiap kita anak muda itu mencintai firman Allah. Kita belajar, mumpung kita masih muda gitu ya. Kalau kita udah nenek kakek, ya gimana ya, apa boleh buat gitu kan. Nggak banyak waktu ya, makan minum enak-enak aja. Tapi kan karena kita masih muda semua, jadi kita harus gunakan waktu sebaik-baiknya. Sebab apa yang kita makan, ini penting nih. Makanan adalah investasi ke masa depan. Saya ngomong gini sebab minggu lalu saya pulang dari Medan konstipasi, mencret gitu ya. Dari 5 orang yang ke Medan cuma saya yang mencret, I don't know why. Ini yang datang, yang khotbah, ini yang mencret gitu ya. 4-4-nya enggak, memang Tuhan tuh paling bisa kalau milih victim ya. Oke, jadi saya yang mencret sendirian gitu loh. Apa yang salah? Kue teonya bukan gitu ya, nasi campurnya bukan, panggang babi bukan, fuyong hai bukan. Apa kemungkinan? Durian ya, durian ucok, kemungkinan gitu ya, kata dokter ya, kemungkinan durian Fandi katanya. Oke ya, jadi saya konstipasi mencret selama 2 hari, mencret 3 hari dan saya bed rest gitu ya, supaya pulih kesehatan saya, sebab saya akhir minggu ini banyak khotbah. Dan waktu saya sakit saya merenungkan, makanan tuh investasi loh. Apa yang masuk ke mulut kita tidak akan hilang begitu saja. Even doa dan mujizat tidak bisa mengusir apa yang masuk ke dalam. Anda udah makan babi gitu ya, dalam nama Yesus saya tengking kolesterol, nggak bisa. Kalau mau tengking lagi di meja, dalam nama Yesus, gitu ya. Kalau udah masuk jangan coba-coba tengking, Tuhan bilang, lu mau enaknya, gue yang susahnya. Kuras lu punya kolesterol, jangan saudara. Jadi kalau mau tengking masih di meja, itu makanan jasmani. Apa yang benar pada alam jasmani, benar pada alam rohani. Termasuk juga makanan rohani. Apa yang kita terima di khotbah itu tanpa sadar masuk ke alam bawah sadar kita, ke dalam roh kita, itu akan membentuk stamina rohani kita untuk masa yang akan datang. Sekarang Anda masih muda, Anda punya tantangan ya, yang studi ya, ujianmu itu rasanya heaven and hell gitu kan ya, yang bayar uang sekolah setengah mampus segala macam. Tapi believe me, saudara, masalah hidup lebih berat daripada sekedar bikin gimana dapat angka 100 di sekolah. Gitu ya, sebab Anda dapat 100 pun belum tentu Anda bisa cuan dagang di ITC. Kayak gitu kan. Anda butuh keahlian yang lain yang mungkin ada pada anak-anak yang bolos hari itu. Nah gitu ya. Jadi, hidup itu tidak melulu seperti demikian. Tetapi ya, saudara sekalian, kembali kepada firman Allah, Anda mesti dengar hal-hal yang benar dari firman Allah. Paling benar adalah Anda uji sendiri, Anda selidiki. Oke, bahkan saya juga tanya, Anda tahu benar atau salah apa yang saya sampaikan? Benar apa salah apa yang saya sampaikan? Apakah Anda tahu atau tidak? Anda juga pasti jawabannya tahu nggak tahu gitu ya. Benar apa enggak, mencret juga gue kagak tahu gitu kan. So ini mimbar ini vital banget. Makanya saya merasa tanggung jawab mimbar ini tidak main-main ya. Banyak orang kepingin sekali khotbah karena ingin cari platform. Karena ingin cari supaya dikenal, misalnya banyak, pengen dikenal gitu ya. Udah kaya, udah sukses, apa yang kurang dikenal misalnya gitu kan. Udah sukses di bisnis, udah sukses di mana-mana, apa yang kurang? Oh, khotbah. Makanya mereka langsung khotbah. Isinya ya aneh-aneh gitu loh. Saya temukan banyak sekali aneh-aneh dan orang zaman sekarang suka yang aneh-aneh. Itu susah tuh ya. Itu susahnya lah. Orang suka dongeng, orang suka cerita yang nggak benar gitu loh. Kalau 21 ada 2 studio, satu cerita mengenai sejarah Raden Ajeng Kartini, sama satu lagi Transformer keempat. Anda nonton yang mana? Anda mau belajar mengenai sejarah yang benar atau dongeng yang namanya Transformer? Boleh namanya Transformer, tapi kan tetap dongeng, betul kan? Bahasa Indonesia dongeng gitu kan. Aslinya cerita isapan jempol. Orang sukanya yang bohong-bohong, tapi yang benar-benar itu orang nggak suka, gitu kan? Padahal Kartini kan yang bilang habis gelap terbitlah terang gitu ya, itu kan dari Alkitab semua. Oke, jadi saya ingin ajar kita supaya kita bisa mengerti sesuatu yang benar dalam sore hari ini mengenai relationship. Oke, mengenai hubungan dengan Tuhan. Begini. Pemahaman kita tentang hubungan kita dengan Tuhan itu akan sangat menolong bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, terutama dengan diri kita sendiri. Oke?
Pemahaman yang benar tentang Tuhan membuat kita bisa berhubungan dengan orang lain dengan baik dan berhubungan dengan diri kita dengan baik. Orang yang tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, dia sulit damai dengan hatinya. Orang yang punya masalah dengan hatinya, dia nggak bisa damai dengan siapapun juga di luar sana. Sebab masalahnya ada di hatinya. Makanya kita mau belajar mengenai sebuah hubungan ya. Tahukah saudara, saya sempat belajar gitu ya, karena saya lagi ambil doktoral. Saya sempat belajar sejarah gereja kembali selama 4 bulan. Dan saya baca 4.000 halaman selama 4 bulan dan ikut 2 kali ujian. Dan puji Tuhan nilainya bagus ya, puji Tuhan. Dan setelah mencret. Nah, saudara sekalian, 4 bulan saya belajar, saya hanya bisa simpulkan begini. Yesus memulai kekristenan 2000 tahun yang lalu. By the way, saya mau tanya, Yesus agamanya apa? Gak ada ateis satu. Agama Yesus apa? Yudaisme ya. Yesus bukan orang Kristen. Ingat itu baik-baik. Yesus bukan beragama Kristen ya. Kalau Yesus punya KTP, dia tidak beragama Kristen, dia beragama Yudaisme. So, Tuhan tidak datang membawa agama Kristen pada awalnya. Dia memulai yang namanya kekristenan sebagai sebuah keluarga. Dia itu datang menjangkau satu orang demi satu orang untuk menjadi bagian daripada keluarga dia. Yesus memulai yang namanya kekristenan sebagai sebuah keluarga. Nah, yang penting dari sebuah keluarga adalah hubungan. Betul? Hubungan itu adalah sesuatu yang penting. Makanya Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa, kita sebagai anak. Kenapa dia Bapa? Kenapa kita anak? Ini adalah sebuah hubungan. Bilang sama-sama 2, 3. Hubungan. Ini bukan cuma lip service ya. Ini bukan cuma Bapa, anak, Bapa, kita latah Bapa. Bukan. Anda harus mengerti ada satu hubungan yang begitu dekat yang Yesus ingin sampaikan antara Allah dengan manusia. Maka Yesus memulai konsep kekristenan sebagai sebuah keluarga, di mana yang penting dari sebuah keluarga adalah hubungan. Sehingga orang yang berada dengan Tuhan Yesus hari itu disebut orang Kristen. Kristen pertama kali disebut bukan sebagai sebuah agama, tapi sebagai sebuah sebutan. Itu tuh, Petrus tuh, orang Yudaisme, percaya Yesus. Sebut dia Kristen. Sebuah ejekan, Kristen lo. Lo Kristen. Itu sebuah ejekan sebetulnya. Tapi karena pengikutnya makin hari makin banyak, sehingga orang Romawi merasa ini sesuatu yang aneh nih. Ini movement yang aneh. Kok tiba-tiba makin hari makin banyak? Maka mulailah orang Romawi membedakan Kristen dengan Yudaisme, dengan agama Yahudi, dan mereka bilang ini nih Kristen, bukan Yudaisme. Beda banget. Yudaisme gak percaya Yesus, Kristen percaya Yesus. Maka Romawi membuat kekristenan sebagai sebuah agama. Apa yang penting dari sebuah agama? Ajaran. Abad 1 Yesus datang ke dunia ini, dia memulai konsep kekristenan sebagai sebuah keluarga. Yang penting dari keluarga adalah hubungan. Abad 2 Romawi menciptakan kekristenan sebagai sebuah agama. Yang penting dari sebuah agama adalah ajaran. Abad 3 saudara, Eropa. Ini Romawi gak ada hubungan sama Yesus, makanya jatuh ke agama. Makanya kita gak usah fanatik banget sama agama. Yesus aja bukan agama Kristen kok. Gak usah fanatik banget. Yang penting ada koneksi, ada hubungan sama orang lain. Jangan sampai karena agama, Anda gak bisa makan sama orang yang pakai kopiah. Jangan sampai karena temanmu reform, engkau gak main lagi sama dia. Karena reform gak percaya bahasa roh, katanya, begitu kan? Maka kita beda banget. Ajaran memecah belah. Kalau kita punya hubungan, doesn't matter. Nah, abad ketiga, Eropa menjadikan kekristenan sebuah politik. Yang penting dari sebuah politik adalah kekuasaan. Saya mau tanya, ada orang jadi Kristen cari kuasa? Ada nggak? Bukan ada, banyak. Karena nggak punya hubungan sama yang di atas. Mereka pikir agama sebagai alat kekuasaan. Apapun tujuannya di balik kekuasaan itu, tapi ini adalah sebuah propaganda. Menjadikan kekristenan, menjadikan jemaatnya sebagai sebuah sarana untuk mencapai kekuasaan. Itu persis gitu ya, seperti orang Eropa abad ketiga. Dari abad 3 sampai ke abad 18 cukup lama, 15 abad, 1500 tahun Eropa berjaya
dan kekristenan menjadi agama negara oleh karena Kaisar Konstantin. Nah, abad ke-18 dari Inggris nyebrang ke Amerika, saudara ya. Dari benua Inggris nyebrang ke Amerika, New England. Nah, di Amerika kekristenan berubah menjadi sebuah industri. Karena mereka menyeberang dengan semangat kapitalisme, membangun koloni baru, mereka nyebrang ke Amerika untuk menciptakan daerah jajahan baru, termasuk agama Kristen juga ke sana. Nah, di Amerika kekristenan menjadi sebuah industri. Yang penting dari bisnis apa? Cuan. Betul ya? Yang penting dari industri adalah keuntungan, dari bisnis adalah kekayaan. Saya mau tanya, ada orang bangun gereja cari kaya? Ada nggak? Ada nggak? Teman saya ngomong tuh 2 bulan lalu, Van, kita bangun gereja aja, Van. Gua modalin. Gua udah hitung 1 tahun balik modal. Cie. Motivasinya udah begitu, gitu ya. Puyeng saya, gitu. 1 tahun pasti balik modal, Van, katanya. Gile gitu ya. Balik modal nggak? Balik banget, gitu ya. Bukan cuma bolak-balik modal, gitu ya. Oke, berlipat-lipat kali, gitu. Oke. Nah, itu dari mana semangatnya? Ya dari Amerika. Kalau Anda melihat pendeta-pendeta kaya umum 100 tahun terakhir itu dari sana. Gitu ya. Sehingga semangatnya kan biasa, apa yang ada di Hollywood ada di Indonesia 10 tahun kemudian gitu kan ya. Kita kan cuma copy paste, nyontek di sana kemudian kita tiru kan. Jadi semangatnya ke sini gitu, mulai ngikut-ngikut ya. Tapi kan dunia berputar kembali ke titik yang sama. Abad 21 kembali ke Asia. Saudara, di Asia, agama Kristen menjadi bagian dari mistik. Kembali ke mistik, saudara. Apa yang penting dari mistik? Hal-hal yang irasional, supernatural. Nah, justru itu yang saya paling takutin. Kalau orang udah irasional, supernatural, nggak pakai otak. Apalagi orang bilang gini, mau kenal Tuhan jangan pakai otak. Lah pakai apa? Pakai dengkul. Karena anda kalau nggak kenal Tuhan pakai otak mau pakai apa? Pakai hati. Emang hati lo bisa berpikir? Saya mikir dulu ya, mikir. Saya hitung dulu ya, saya hitung. Saudara, Anda harus tahu, kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Setuju? Kita mesti mencintai Tuhan dengan segenap aspek yang ada. Dan pengenalan itu adanya di mana? Di sini. Amin. Bilang sama-sama. Di sini. Tangannya begini. Di mana? Di sini. Makanya kata cah lontong, mikir. Nah gitu ya. Makanya Anda harus terlatih untuk berpikir mumpung Anda masih muda gitu ya. Mumpung kita masih muda supaya kita makan makanan yang bagus. Supaya kita nggak sakit ya. Mencret, oke, demam, fever, gitu ya, kepala puyeng, badan cenat-cenut gitu kan. Imanmu jadi nggak kuat kalau nggak menghadapi tantangan, iman nggak kuat gitu ya. Beriman sedikit suruh nunggu 10 tahun nggak mau, maunya yang instan dan cepat segala macam. Generasimu ini generasi apa? Generasi Z ya? Atau apa sih? Bodoh amat. Generasi apa pokoknya? Orang kasih nama macam-macam tapi intinya generasi yang lahir tahun 90-an, tahun 2000 ini adalah generasi yang hari ini mau, kemarin mesti udah ada. Maunya hari ini, kemarin harus udah ada gitu loh. Mah, I want this. Kapan? Yesterday. Gitu ya. Jadi mereka mau yang cepat-cepat. Maunya kerjanya cepat, kerjanya gampang, untungnya banyak. Mana bisa ongkang-ongkang kaki kipas-kipas dapat duit? Kecuali tukang jahit sama tukang sate. Maunya tukang sate nggak mau juga ya. Ongkang-ongkang kaki sama kipas-kipas kan cuma tukang jahit sama tukang sate. Tapi kan kita nggak mau juga jadi itu kan. Tapi ya banyaknya orang mau ongkang-ongkang kaki, kipas-kipas dapat duit. Nggak ada. No pain, no gain. Itu berlaku untuk selama-lamanya. Nah, tapi saya mesti latih diri saya dan juga Anda semua supaya kita terlatih untuk belajar firman Tuhan dengan benar. Oke? Nah, kembali ke firman Tuhan tentang hubungan. Siapa bisa bahasa roh? Angkat tangan. Bisa bahasa roh? Oke ya, good ya. Saya mau tanya, ini tanya doang ya, cuma tanya doang. Bukan untuk meragukan imanmu ya, bukan ya. Saya cuma mau tanya, bahasa rohmu itu benar atau enggak? Pernah nguji? Gimana caranya? Anda tahu itu benar atau enggak? Kalau enggak ada yang menafsirkan. Nah, tapi kan kita tetap menggunakannya. Oke, imanmu, ya sudahlah. Namanya iman ya. Orang beriman, besok matahari terbit sebelah barat. Itu iman saya, ya sudah imanmu ya. Percuma bantah iman orang ya. Percuma, oke. Tapi gini, Anda bisa bahasa roh. Tapi apa Anda kenal dengan Roh Kudus?
Itu dua hal yang berbeda. Seperti begini, siapa bisa bahasa Inggris? Oke ya, kita bisa bahasa Inggris ya, banyak yang bisa bahasa Inggris. Itu bagus. Pertanyaan kedua, Anda kenal Ratu Inggris? Anda bisa bahasanya, Anda kenal yang punya bahasa? Belum tentu. Saya bisa bahasa Mandarin. Bisa bahasa Mandarin ya? Oke, Anda tahu 12 nggak jadi. Anda yang bisa bahasa Mandarin, Anda tahu 12 dinasti Cina yang akhirnya bisa menciptakan bahasa Mandarin yang kita pakai hari ini? Enggak juga kan? So Anda bisa bahasa roh, belum tentu Anda mengerti siapa itu yang punya bahasa roh. Itu maksud saya. Anda bisa bahasa rohani, bahasa kekristenan, tapi Anda belum tentu mengenal betul siapa yang menciptakan agama Kristen ini. Atau siapa yang datang ke dunia lalu mewartakan agama Kristen ini. Sebab selama 2000 tahun usia kekristenan, banyak banget kepentingan di dalam agama Kristen, sehingga mereka melupakan yang paling utama yang Yesus bawa ke dalam dunia, yaitu mengenai hubungan dengan Bapa di sorga. Oke, maka ini sebuah pendahuluan yang saya sampaikan supaya kita bisa masuk kepada relationship dengan Tuhan. Oke, cara kita bisa berhubungan dengan Tuhan itu harus dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya saya. Oke, kalau kita mau kenal sama Tuhan, we have to do it God's way, not my way. Kayak kita mau ke Inggris, kita mesti lakukan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Kita nggak bisa sibuk gudak-gidik sana sini, ngapa-ngapain aja nyiapin apa yang kita mau. Nggak bisa. Kita mesti ikuti gimana caranya bisa ketemu sama Ratu Inggris. Pertama-tama Fandi, kamu mesti punya visa dulu. Kalau lo nggak punya visa, percuma lo punya iman. Saya mau beriman ke Inggris. Nggak punya visa tuh. Dengan cara saya beli tiket saya udah antri masuk pesawat. Bisa keluar Indonesia, sampai sana lu dideportasi. Balik lagi ke Indonesia. Betul kan? Nggak bisa. Pertama-tama ikuti dulu punya visanya. Gimana caranya punya visa? Ikuti segala macam aturannya. Jadi kita mesti ngerti caranya. Itu pun kalau udah punya, belum tentu bisa nyampe ke sana ketemu sama yang punya Inggris kan kayak begitu. Jadi kita mesti mengerti caranya sesuai dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. So, Tuhan tuh baik banget. Dia udah kasih tahu kalau mau ketemu sama Tuhan, prosedurnya sederhana. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ingat ayatnya? Mau ketemu sama Tuhan, ini prosedurnya. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jadi kalau mau ketemu sama Tuhan, itu lebih gampang daripada ketemu Ratu Inggris menurut saya gitu ya. Lewat Yesus yang adalah jalannya, prosedurnya. Lewat Yesus kita bisa ketemu dengan Bapa di sorga. Makanya ikuti apa yang Yesus katakan, lakukan apa yang Dia perintahkan, jadi seperti yang Dia kehendaki, kita akan punya hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Oke? Nah, beberapa ayat kita akan baca dulu. Pertama Yohanes 3 ayat ke-16. Mengenai hubungan saya akan bicara hal yang sangat basic ya. Hubungan dengan Tuhan khususnya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Salah seorang kalau ketemu baca buat kita. Karena begitu besar, katakan begitu besar. Tangannya begini, karena begitu besar. Sama-sama 2, 3. Karena begitu besar. Ya. Karena begitu besar kasih Allah, betapa dalam, lebar, tinggi, luasnya kasih Tuhan kepada kita semua. Banyak orang mengaku ya, berbagai agama mengakui siapa Yesus. Pernah lahir dalam dunia, pernah ada sebagai tokoh sejarah, sebagai tokoh agama, sebagai pembuat mujizat, sebagai seorang filantropis, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, sebagai seorang pengajar yang baik. Semuanya oke dan kita thankful banget buat semua salutation itu yang diberikan. Tetapi begitu sampai kepada Yesus adalah Tuhan, apalagi yang mati di kayu salib, mereka langsung menarik diri, mereka bilang gak bisa. Tidak mungkin Yesus itu Tuhan. Apalagi mati. Tuhan yang mati. Tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Sebab itu menjatuhkan harkat dan derajat serta martabat daripada
Allah. Makanya semua kita akui siapa Nabi Isa, siapa Yesus, tapi tentang dia sebagai Allah, I'm sorry, kita nggak bisa. Karena itu sangat-sangat menghina katanya. Well, dari sudut pandang yang salah, itu menghina. Nah, tapi kalau dari sudut pandang yang benar, saya bilang Allah jadi manusia, mati di salib, bukan merendahkan Allah, justru itu meninggikan dia. Disitulah Allah membuktikan bahwa cintanya itu ekstrim. Dan itu dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang ekstrim. Bukankah kalau orang cinta bisa lakukan hal-hal yang gila, betul gak sih? Cinta bisa bikin buta katanya kan? Cinta bisa bikin gila. Nah, cinta buta, cinta gila apa yang Allah tunjukkan kepada kita? Allah jadi manusia, mati di kayu salib. Dan ini adalah sebuah tindakan sejarah. Kita mesti betul-betul percaya bahwa Yesus pernah lahir, Yesus pernah mati, dan dia mati di kayu salib. Tapi dia nggak cuma mati, minggu lalu kita merayakan bersama-sama, dia juga bangkit dari kematian. Amin. Salib itu adalah tindakan ekstrim. Katakan sama-sama, tindakan ekstrim. Kalau tindakannya ekstrim, akibatnya harus ekstrim. Anda kalau nggak ngerti ekstrimnya tindakan Yesus, Anda nggak akan beriman secara ekstrim. Dan itu yang saya sayangkan. Banyak orang tidak mengerti, jadi nggak bisa ekstrim. Menyadari hubungannya dengan Tuhannya. Seperti dia melihat hubungan dengan sesama, demikian hubungan dengan Tuhan. No, hubungan dengan sesama itu namanya win-win solution. Kalau sama Tuhan, win-lose tetap jalan. Dia yang win, kita yang lose. Dia tetap cinta sama kita kok. Dia setia, kita nggak setia. Dia tetap sayang sama kita. Amin? Amin? Saya setia sama kamu, kamu setia sama kita jalan sama-sama. Itu human to human, itu bakal jalan. Tetapi kalau Allah lain banget. Makanya kalau kita nggak bisa lihat ekstrimnya hubungan ini, kita belum dapatkan inti daripada kekristenan. Nah, saya mau ceritakan ekstrimnya di situ ya. Nah, bicara mengenai ekstrim, satu ilustrasi ya. Saya pernah punya teman, nggak tahu saya pernah cerita nggak di sini ya. Teman saya ini 10 tahun menikah nggak punya anak. Kemudian mereka doa sungguh-sungguh sama Tuhan plus berobat segala macam. Akhirnya setelah 10 tahun mereka nunggu, puji Tuhan tiba-tiba mereka bisa punya anak. Well, nggak tiba-tiba ya, ada prosesnya ya. Oh, tiba-tiba begitu bangun ya ada anak ya, kan aneh banget ya. Ada proses. Tapi 10 tahun mereka akhirnya punya anak. Nah, setelah mereka punya anak mereka seneng banget. Bayangin loh, 10 tahun nunggu punya anak. Seneng nggak? Wih, seneng banget. Banget senangnya gitu. Tetapi kejadian yang gak enak terjadi. Beberapa bulan kemudian anaknya menderita satu keanehan. Kepalanya jadi gede. Badannya tetap kecil, kepalanya makin gede, makin gede, makin gede, makin gede gitu ya. Nah, mereka bingung kenapa ini anak? Karena mereka punya duit, langsung dibawa berobat ke Singapura. Dokter langsung bilang begini, kasih ultimatum, kasih diagnosa maksudnya. Dibilang kemungkinan paling jelek, Pak, anak Bapak kena tumor di otak. Tumor di otak? 10 tahun tunggu, 3 bulan kemudian tumor di otak. Ya ampun, gitu kan. Tapi itu terjelek Pak, itu yang paling jelek katanya. Ada kemungkinan lain dok? Ada kemungkinan paling bagus. Apa dok, apa? Hydrocephalus katanya. Wah sama-sama ya, buah si malakama juga. Nah tapi hydrocephalus masih lebih lumayan daripada tumor, terus terang saja. Nah lalu si orang tua bilang gini, gimana caranya saya tahu dok? Saya mau yang pasti aja, tumor atau hydrocephalus. Ya caranya mesti di-scan anak ini. Berobat, scan. Kita mesti cek x-ray segala macam. Oke? Oke lah, setuju. Nah, si anak kecil itu ya, di Singapura berobat, bed rest, masuk infus, ada beberapa kabel nempel di badannya. Anda bisa bayangin ya, tubuh anak kecil ya, kecil imut ya. 3, 4, 5 bulan, kecil banget kan, kecil ya. Kecil banget, nggak kelihatan. Kecil. Nah, dari Monas nggak kelihatan. Nah, orang tuanya tuh ngelihat gitu ya, bayinya nggak berdaya mau dimasukin ke mesin satu scan seluruh tubuh itu, orang tuanya ngomong sama saya begini, Fandi, gua doa, gua doa. Kalau bisa nih, gua udah sampai titik nih, gua udah sampai pada titik kalau bisa, Van, gua doa sama Tuhan, kalau bisa, gua siap tuker badan katanya. Maksudnya gini loh, biar gua yang sakit, jangan anak gua yang sakit. Biar gua yang hydrocephalus, tapi jangan anak gua. Biar gua yang tumor, tapi jangan anak gua. Gua udah sampai pada titik siap pasang badan, siap tukar badan, Van. Gua udah siap katanya. Jangan anak gua aja yang sakit. Jangan anak gua, biar gua yang sakit. Saya mau tanya, saudara siap tukar badan? Tiba-tiba kepala jadi gede. Anak itu sembuh, siap? Kenapa nggak siap? Nggak ada hubungan.
Nggak kenal, betul kan? Tapi karena dia kenal, karena punya hubungan, dan karena cinta, maka cinta bisa melakukan tindakan yang ekstrim. Itu salib tuh ekstrim tuh. Bapak berpikir, gimana caranya nunjukin sama manusia bahwa cintaku itu ekstrim? Well, cinta bukan di mulut ya. Cinta bukan hanya di kata-kata. Cinta perlu perbuatan. Oke, nanti kalau saudara sudah menikah, istrimu akan mengerti bahwa kasih sayang suami kepada istri nggak cukup. Hanya dengan kasih sayang itu nggak cukup ya, perlu kasih uang. Nah, jadi nggak bisa kasih sayang, mana bisa beli Indomie. Oke, jadi itu penting banget. Nah, oke, contoh lain ya. Saya punya teman juga 30 tahun nikah, nggak punya anak, sudah hopeless, sudah angkat kandungan juga, tapi mereka tetap enjoy ya. Mereka punya 2 anjing. Siapa yang punya anjing di sini? Siapa yang sayang anjing? Siapa yang kayak anjing? Nah, siapa yang sayang anjing? Banget ya. Tindakan ekstrim pernah apa dilakukan pada anjing? Jadi satu tubuh kita makan, makanya satu tubuh ya, tubuhmu tubuhku gitu ya. Apa? Oh, nenis buat anjing kita ya. Wah, itu cukup ekstrim. Jadi anjing itu dititip di orang yang kita kenal supaya dia ngerawat kayak titip anak gitu ya. Wah, itu cukup ekstrim loh, itu cukup ekstrim. Ada lagi yang suka anjing? Yang punya anjing? Yang sayang anjing? Ini teman saya punya tindakan ekstrim ya, gini. Dia makan es krim. Siapa suka es krim? Suka banget ya. Saya nggak suka tapi suka banget. Nah, makan es krim itu ya. Es krim yang Korea itu tuh yang puluhan ribu tuh. Makan es krim, anjing dia ada anjing di bawah, dia lagi makan es, anjingnya di bawah gini. Ya, gitu ya. Artinya kepingin. Saya tuh suka banget sama es tuh. Kalau saya lagi makan es, ada anjing. Saya langsung ganggu aja gitu ya. Dulu waktu saya zaman kuliah, kan kita kalau makan es krim mesti bagi-bagi kan. Tapi kan gimana caranya saya juga pusing gitu kan. Jadi saya buka es saya, bukan es yang Korea, ini es Walls yang gocengan itu loh. Dulu Konelo masih goceng. Atau es krim yang apa sih, Fizz gitu ya. Saya buka satu, saya makan es, dia gak makan es, gak nawarin gak enak, mau nawarin sungkan. Gimana caranya gitu kan, mau bagi setengah hati, gak bagi orang Kristen pelit. Susah ya. Jadi saya buka semuanya, sebelum saya tawarin, saya masukin ke mulut. Keluarin, mau? Ya kalau saya buka kasih dia mau, terus dia jilat kan gua nggak makan, betul kan? Mending saya jilat dulu, mau nggak mau bagus. Yang penting udah nawarin ya. Nah, jadi teman saya tuh gitu, anjingnya kepingin, langsung dia gini, dia lagi makan es nih, langsung dia kasih. Ini buat saya ekstrim. Cinta sama anjing sampai anjing kepingin es, dia kasih, maka anjing jilat-jilat esnya. Ya namanya anjing ya, dikasih es, mana doyan sih? 2, 3, 4 jilat juga selesai, esnya nggak habis kan, anjingnya pergi. Esnya masih di tangan dia angkat, langsung dia jilat lagi. Buat saya itu ekstrim, saya bilang ya geli banget. Itu liur anjing udah kayak saus vanila kemana-mana. Tapi buat dia, emang kenapa? Anak-anak gue kok katanya. Bagi dia anjing adalah anak, bagi saya itu tindakan yang ekstrim. Kalau bagi saya, ogah gitu, mending saya tendang tuh anjing, saya makan es gitu kan. Well, makanya Yesus mati di kayu salib itu untuk membangun jembatan supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Anda mesti mengerti harga yang Yesus bayar untuk menciptakan atau memulihkan hubungan yang sempat putus ini. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan ini putus. Maka Yesus harus mati di kayu salib supaya hubungan ini hook up lagi. Supaya nyambung lagi. So, Anda mesti mengerti harga yang Yesus bayar. Begitu ekstrimnya, menurut saya begini, tindakan ekstrim, dampaknya juga harus ekstrim. Kalau kita mengerti sejauh mana ekstrimnya tindakan Yesus, sejauh itu juga kita bisa ekstrim berhubungan dengan Tuhan kita. Oke? Ayat yang kedua kita buka, Galatia 4 ayat yang ke-6. Oleh karena Yesus mati di kayu salib, maka hubungan itu dipulihkan. Oleh karena hubungan dipulihkan, ini yang terjadi. Galatia 4 ayat yang ke-6, salah satu boleh baca. Tadi cowok baca, sekarang cewek baca. Cewek? Berapa banyak cewek? Cewek, baca cewek. Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka
Karena kamu adalah anak, berapa banyak anak? Berapa banyak anak Allah? Karena kita anak, kita panggil dia Bapa, Abah, Babe, Papa, Daddy, Father. Oke? Panggil dia Bapa. Bukan cuma di mulut, tapi dari hati. Oke? Tangannya begini. Panggil dari mana? Oke? Dari hati dong. Bapa. Lip service, ya latah doang. Oke, kita mesti mengerti hubungan itu. Nah, itu mesti dibangun berdasarkan sebuah pengertian, sebuah pengenalan yang benar tentang Tuhan kita. Oke, nah dari ayat ini saya akan bahas beberapa hal. Begini, ketika manusia lahir dalam dunia, saya anggap sana sebelah kiri saya neraka, sebelah kanan saya surga. Oke, nah begini, kanan saya surga, ingat ya, sana surga, sana neraka. Nah, setiap manusia yang lahir dalam dunia, suka nggak suka, setuju nggak setuju, mau nggak mau, terima nggak terima, sadar nggak sadar, oke nggak oke, ya nggak iya, gitu ya. Setiap orang yang lahir dalam dunia, mereka punya takdir kekal. Menuju kemana? Setiap orang yang lahir dalam dunia, mereka punya takdir kekal oleh karena dosa turunan dari Adam dan Hawa, mereka menuju ke neraka. Mereka bisa beragama, mereka bisa jadi tokoh agama, mereka bisa khotbah, mereka bisa semedi, mereka bisa sedekah, mereka bisa bisa ngapa-ngapain aja, ya. Nah, bisa ngapa-ngapain aja, tapi itu nggak bisa mengubah yang namanya takdir kekal, ya. Setahun demi setahun dihabiskan dari kuota usia 70 sampai 80 plus minus. Nah, menuju kepada tujuan yang pasti, yaitu neraka. Agama tidak bisa mengubah takdir kekal. Jangankan mengubah takdir kekal, mengubah sudut kemiringan hidung pun tidak bisa sampai dioperasi. Oke? Jadi kesanalah yang pasti. Jangan tanya sama saya, bayi kalau mati masuk mana? Oke? Bayi kalau mati masuk mana coba? Belum sempat hidup, udah mati di kandungan misalnya. Atau lahir baru 2 bulan, 3 bulan mati misalnya. Masuk mana kah dia? Ini sih pendapat saya, masuk surga lah, masih kecil, kasihan ya. Masuk neraka, kasihan dong, masih kecil, masuk surga. Jangan sekejam itu ya, masalah ntar masuk mana bukan urusan kita, tapi ya masih kecil lah, masuk surga lah ya. Oke, itu sih pendapat saya. Orang kalau belum bisa membedakan nilai moral, mungkin ada dispensasi tertentu gitu ya. Sampai dia tahu mana benar, mana salah, Yesus atau bukan Yesus, baru di situ letak penghakiman Tuhan menurut saya, oke? Nah, tapi intinya kalau orang hidup berpuluh-puluh tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dia tetap beragama, dia bisa tidur di atas paku, dia bisa ngapa-ngapain aja, bahkan jihad, ya mati demi agamanya, bisa-bisa aja, tapi itu nggak akan mengubah yang namanya takdir kekal. Sampai satu titik dia mendengar kabar baik, Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia percaya kepada Yesus. Saya mau tanya, berapa yang sudah percaya Yesus? Oke ya, setan juga percaya. Yang kedua, siapa yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat? Karena setan nggak bisa lakukan yang kedua ini. Sudah? Oke, pertanyaan ketiga, siapa yang yakin kalau detik ini mati masuk surga langsung? Nggak usah mati hari ini, nggak usah. Ini pengakuan iman aja ya. Siapa yang detik ini mati langsung, wush, masuk surga, angkat tangan. Siapa yang detik ini punya dosa? Detik ini juga, angkat tangan, punya dosa. Siapa yang detik ini mati, masuk surga? Siapa yang detik ini punya dosa? Siapa yang detik ini punya dosa, mati, masuk surga? Kenapa? Nah, that's it. Dari sekian banyak yang bisa jawab cuma satu, yang angkat tangan cuma satu. Nah, boleh tepuk tangan buat ya. The nice guy ya, Paul Walker. Oke. Oke ya. KW 18. Nah, jadi saudara sekalian, masuk surga itu is a matter of relation. Bukan masalah Anda dosa atau enggak dosa. Iblis selalu point out your sins. Enggak pernah your relation. Dia akan point out, dia akan tunjuk kesalahanmu, dosamu, kegagalanmu, kelemahanmu, kekuranganmu, ketidaktaatanmu, ketidaksetiaanmu.
dia akan tunjuk kita, membuat kita depres. Makanya dia itu penuduh, pendakwa, pengutuk, dan penghukum. Sebab dia selalu bangkitkan kelemahan-kelemahan kita. Dia bangkitkan hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari hubungan dengan Bapa di sorga. Makanya kita mesti yakin di hidup kita bahwa masuk sorga itu bukan perkara taat atau enggak taat, benar atau salah. Masuk sorga itu perkara percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat. Titik. Amin. Ini dasarnya. Bilang sama-sama dasar. Yang enggak boleh goyah. Amin. Bilang sama-sama ini dasarnya. Bilang kanan kirinya enggak boleh goyah. Jangan goyah, bilang. Oke, ini penting. Karena ajaran-ajaran masuk berbuat baik itu bagus, harus, wajib, kudu, mesti. Sunnah hukumnya, gitu ya. Oke, itu memang harus, tapi itu bukan dasarnya untuk masuk surga. Itu dasar untuk terima janji Tuhan. Supaya hidupmu diberkati, nikmati segala apa yang Tuhan sudah siapkan. Tapi untuk masuk surga, it has been done. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Makanya Tuhan bilang, it is finished. Sudah selesai. Bagiannya jangan kita take over. Kita lakukan bagian kita, biar Tuhan lakukan bagian Tuhan. Nah, iblis suka bikin twisted ya, bikin kacau, take over gitu loh. Sampai bagian Yesus mesti kita yang harus lakukan. Makanya banyak orang akhirnya merasa gak yakin lagi tentang hubungannya. Kalau hubungannya udah gak yakin, gimana bisa yakin tentang hidup yang kekal, oke? Nah, sampai satu titik, kembali ke cerita tadi, waktu jalan habiskan hidupnya, sampai satu titik, saya usia 13 tahun, Anda ingat Anda bertobat kapan? Tahun berapa paling enggak ya? Sampai satu titik, saya terima Yesus sebagai juru selamat. Nah, pada titik ini, waktu saya terima Yesus sebagai juru selamat, something is happening. Apa yang terjadi? Takdir hidup saya berubah 180 derajat. Bukan 360 derajat, oke? Ini balik lagi atuh ke titik semulanya. Nah, jadi 180 derajat. Apa yang terjadi pada saat saya terima Yesus sebagai juru selamat? Hubungan dipulihkan. Relationship with God terjadi, dipulihkan ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. At that point, 180 derajat, yang berubah adalah posisi. Bilang sama-sama 2, 3, posisi. Posisi saya yang tadinya menghadap ke neraka, ya, ke neraka berubah 180 derajat, hari ini menghadap ke surga. Posisi saya berubah. Bersama dengan posisi, saya dapatkan status sebagai anak. Anda mengerti kapan Anda jadi anak Allah? Waktu posisimu berubah. Ketika engkau memandang neraka oleh karena Yesus, dia putar 180 derajat, posisimu berubah, engkau dapat status anak dan tujuan kekalmu sorga. Makanya Yohanes 3:16 berkata, barang siapa percaya kepada Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. So Anda harus mengerti, inilah dasar hubungan kita dengan Allah kita. Waktu kita berubah ini, saudara, belum banyak berubah dari hidup kita, ya. Yang punya utang masih tetap punya utang, ya. Yang masih belum bayar di warung depan masih mesti dibayar juga, gitu kan? Yang masih ribut sama temannya tetap ribut, yang masih segala macam pokoknya. Tapi paling enggak sesuatu di dalam hati kita telah berubah, dan dalam alam roh sesuatu juga telah berubah. Anda punya posisi yang baru dan statusnya sebagai anak. Ini luar biasa. Oke, mengenai status anak, saudara, saya mau tanya. Kita semua anak, betul? Kita semua pasti anak, ya. Nah, anak itu dilahirkan hanya sekali untuk selama-lamanya. Sekali seumur hidup. Sekali anak, tetap anak. Bilang sama-sama. No matter what you do, kalau Anda anak, Anda akan tetap anak. Statusmu ini gak bisa berubah. Kita bukan manekin, oke? Kita bukan robot-robotan. Sekali Anda dapat status anak, you are forever the child of God. Anda selamanya anak Allah by your faith, oke? Dengan iman. Kalau imanmu aja ragu, gimana? Anak bukannya. Kalau Anda aja ragu, gimana Anda bisa mendapatkan janji Bapa? Gimana Anda dapatkan hidup yang kekal? Sekali anak, tetap anak. Ini penting banget untuk Anda mengerti hubungan.
Sekali anak, tetap anak. Itu terjadi sekali seumur hidup. Dan tidak ada status yang bisa mengubah. Tidak ada kondisi yang bisa mengubah. Tidak ada keadaan yang bisa mengubah. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengubah status keanakan saya di hadapan Bapa di sorga. Ini keyakinan iman saya. Harganya dibayar oleh Yesus di kayu salib. Saya jadi anak karena Yesus, bukan karena saya. Misalnya kita lah, contoh deh, ladies deh. Punya papa kan? Ilustrasi ya, yang tengah. Punya papa kan? Namanya siapa, sorry? Asa. Punya papa? Oke, nah, pernah bikin papa senang? Pernah bikin papa sedih? Pernah ujian di bawah 50? Nggak pernah? Saya mau cari yang pernah di bawah 50. Siapa? Pernah ujian di bawah 50? Nah, waktu ujian di bawah 50, namanya siapa, maaf? Tata ya, Asa Tata ya, oke. Nah, waktu kamu ujian di bawah 50, papa ngambek nggak? Enggak, saya cari papa yang ngambek. Susah ya cari yang lengkap ya. Saya cari yang di bawah 50, papa ngambek. Ada. Yang cowok biasa, cowok. Gini, saya sebagai anak ya, pernah ujian dapat 20. Pernah nggak? Pernah saya dapat 20. Waktu saya ujian dapat 20, tetap nggak anak papa? Status, kembali ke status. Waktu saya ujian dapat 20, tetap anak papa? Tetap anak papa. Papa ngambek nggak? Ngambek. Kenapa dapat 20? Jewer, nangis. Gitu kan. Papa ngambek. Gebot, tau gebot? Gebot ya. Sabat ya, pakai kemoceng, itu biasa saya. Kalau nggak kemoceng, selang. Pukul gitu ya. Pukul, pap, dapat 20. Saya dipukul, papa saya marah, mama saya marah. Oke, karena saya dapat 20. Tapi statusnya berubah nggak? Sekali anak, tetap anak. Walaupun papa saya marah, pukul saya tetap anak papa. Pernah dapat 100? Pernah. Papa senang nggak? Senang. Tambah jadi anak papa? Bertambah? Anak papanya? Enggak, tetap anak papa. Sekali anak ya, anak. Mau dapat 20, mau dapat 100, sekali anak tetap anak. Cuma kalau dapat 20, anak bodoh, gitu aja. Enggak enak, anak papa yang bodoh, tetap anak papa, enggak jadi anak pembantu loh. Enggak gitu ya. Oh 20 anak pembantu, enggak juga kan. Kadang-kadang ada papa, kalau lu dapat 20, jangan panggil gua papa. Besok dia dapat 20, bilang, bro 20 bro. Kenapa panggil bro? Kan gak boleh panggil papa. Gitu ya. Jadi susah orang tuanya. Jangan panggil papa, panggil papa. Gitu. Ya habis kan gak boleh panggil papa kalau 20. Ya bro, panggil bro 20. Ya susah juga. Gitu kan ya. Jadi ya papa tetap papa. Ya so, ini penting buat landasan kita loh. Ya. Jadi status ini gak tergantung pada apa yang kita lakukan. Saya jadi anak papa, ini bukan permintaan saya. Saya nggak ngemis-ngemis. Papa lahirin Fandi, papa lahirin. Tolong papa lahirin. Lagi mana mintanya? Orang belum lahir kok. Betul nggak? Saya nggak pernah minta dilahirin loh. Saya mau dilahirin, papa dan mama saya berpikir. Mereka membuat sebuah rencana, mereka doa. Lalu mereka tiba-tiba melakukan sesuatu dan saya lahir. Gitu ya. So, ini 0% inisiatif saya. Saya nggak pernah kirim wangsit message lewat burung gitu. Ada pesan, tolong lahirkan tanggal 29 Februari. Gitu ya. Enggak. Semua inisiatif daripada orang tua saya. Termasuk kita. Allah berkata, bukan kamu memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bahkan sebelum dunia diciptakan. Papa saya mau ciptakan saya 9 bulan sebelumnya. Udah dia pikirin. Oh, kalau Bapa di sorga sebelum dunia diciptakan, dia udah pikirin kita. Amin. Itu bukan usaha kita, itu kasih karunia Tuhan. Ini yang saya sebut the grace of God. Kalau saya bisa berbalik begini, ini kasih karunia Tuhan. Listen, enggak semua orang hidupnya berbalik loh. Dari tujuan kekal ini. Saya bersyukur ya kalau kita bisa berbalik. Kita bukan kayak orang di luar sana yang tujuannya masih ke neraka loh. Mereka even gak tahu apa itu berbalik. Dan mereka merasa apa yang melakukan ini benar. Kita yang berbalik, ini kasih karunia Tuhan. Don't take it for granted. Jangan anggap sepele.
Oke? Kalau bukan Bapa yang pilih kita, mau melahir barukan kita, hidup kita nggak akan berbalik kayak begini. Ini kasih karunia Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Bukan kamu memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, bahkan sebelum dunia diciptakan, supaya kamu menjadi anak-anak Allah. Amin? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. So, sekali anak, tetap anak. Bilang kanan kirinya 2, 3. Sekali anak, tetap anak. Sekali anak, tetap anak. So what kind of relationship lagi yang Tuhan siapkan buat kita? Saya kasih sebuah ilustrasi untuk posisi ini. Saya pinjam bangku ya, boleh? Oke. Saya minta satu orang, boleh maju ke depan? Sini. Nama siapa? Jeremia ya. Saya seorang papa, saya punya anak namanya Jeremia, usianya 2 tahun. Ya. 2 tahun jalan, 3 bulan. Nah, tapi kan dikasih makan tank baja, jadi ya gedenya begini gitu ya. Cekokin tank baja gitu ya. Jadi cangkir-cangkir kecil gitu kan. Nah, suatu saat kami tinggal di sebuah apartemen lantai 30. Oke, lantai berapa? 30 ya. Suatu saat Papa lagi kerja di ruang kerja, anak Jeremia lagi nonton film Spider-Man. Tiba-tiba saya dengar anak Jeremia berteriak, I am Spider-Man. Kemudian ada langkah kaki kecil menjauh dari televisi ke jendela yang terbuka. Langsung Papa berpikir, ini anak Jeremia 2 tahun 3 bulan, dia berpikir dia pasti Spider-Man dan dia akan mencoba jalan di tembok luar sana. Gitu ya. Maka Papa berteriak, Jeremia, jangan kamu lompat ke sana. Tapi Papa, aku kan Spider-Man. Coba teriak gitu. Oke, khotbah tuh gak gampang gitu ya. Coba teriak, I am Spider-Man. I am Spider-Man. Nah, anak ini lari, saudara sekalian, lari. Papanya karena jarak ya, karena jarak dia ada di depan saya dan jendela terbuka. Papanya kejar sekuat tenaga, nggak keburu. Anak Jeremia keburu lompat. Dia lompat gitu ya, nggak sempat dipegang, nggak sempat dijambak, nggak sempat gitu ya. Dia keburu lompat. Ketika dia keburu lompat, anak kan kalau jatuh gini, gitu ya, tangannya aja ke atas melambai. Nah, saya berhasil pegang tangannya. Ini boleh saya injak? Sorry ya, main keyboard. Sepatu baru. Nah, di sini ngadep ke saya, tangan kanan ke atas, jongkok. Ya, gitu ya. Saya tahbiskan kamu sebagai office boy tempat ini. Jadi joking ya. Nah, dia tangan kanannya ke atas, saya nggak sempat pegang badannya, tapi tangan yang melambai saya berhasil pegang. Cep, wah, menggantung lantai berapa? 30. Papa langsung bilang, Jeremia, iya Papa, kenapa kamu lompat? Aku pikir aku Spider-Man Papa. Bukan nak, kamu bukan Spider-Man, kamu Jeremia, anak Papa. Iya Papa, aku baru tahu Papa, maafkan aku Papa, aku jatuh. Makanya lain kali jangan lompat. Iya Papa, udah tahu, ini angkat cepetan, aku takut jatuh. Angkat Pak, aku takut. Oh iya Papa angkat ya, Iya Papa cepet Papa, aku takut. Kalau kamu takut, pegang tangan Papa. Maka dia pegang tangan Papa ya. Papa mau angkat. Papa angkat ya? Iya Papa. Wah, Papanya mau angkat tapi karena makan tank baja tadi ya. Maka dia angkat, setengah menit belum keangkat, 1 menit belum keangkat, 1,5 menit belum keangkat, 2 menit belum keangkat. Papanya ngomong, berat banget kamu nak, gitu ya. Iya Papa, cepetan Papa. Iya Papa lagi usahain. Aku takut Papa. Kalau takut pegang tangan Papa. Dari tadi juga udah pegang, gitu ya. Tapi tanganku pegel Pak lama-lama katanya. Dia bilang tangannya pegel. Papanya bilang jangan lepasin ya. Iya Papa, cepet angkat. Pegel Pak, pegel. 3 menit gak keangkat, 5 menit gak keangkat. Setelah 5 menit dia bilang gini, Papa aku pegel pegang tangan Papa. Lepas deh. Lepas tangannya. Cep. Saya mau tanya, waktu Jeremia lepasin tangannya dari pegangan pada papahnya, saya mau tanya, ini kan lantai 30, jatuh atau enggak dia? Jatuh enggak? Mati enggak? Binasa enggak? Binasa enggak? Binasa enggak dia? Kenapa enggak? Karena tangan papanya tetap pegang tangan
Yeremia, this is relationship yang Tuhan kasih buat kita. Win-lose solution, saudara. Semua agama mengajarkan ya, aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Aku Allah, engkau bukan. Gitu ya. Kita atur Allah dengan kedekatan atau kejauhan kita. Tetapi Allah kita, dia datang mendekat buat kita. Ini hubungan loh saudara. Waktu tangan kita lepas satu saat, kita gak binasa. Karena tangan Tuhan tetap pegang tangan kita. Karena kamu tetap anak, benar. Disuruh pegang, bukannya pegang, goblok, mampuslah kau. Enggak loh. Sewaktu dia pegel ya. Pegel gak? Waktu tangan itu dilepas, papanya tetap pegang kuat-kuat. Kamu lepas, papa tetap pegang. Kamu pegang tangan papa, papa juga tetap pegang. Pegang tangan papa. Waktu dia pegang tangan papa, pegangan tangan papa tetap pegang dia kuat-kuat. Waktu dia lepas, papanya tetap sama kuat pegang, saudara. Ini namanya kesetiaan Tuhan buat hidup kita. Firman Allah berkata begini, kalau kamu setia, aku setia. Kalau kamu tidak setia, aku tetap setia. Itulah hubungan yang Allah berikan kepada kita lewat Yesus di kayu salib. Amin. So, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Buat Jeremia. Thank you very much, bro. Oke ya. Dan terima kasih buat kursinya. So, saya nggak tahu saudara hari ini tanganmu lagi pegang atau enggak. So, pegang atau enggak itu bicara mengenai kita punya ketaatan. Namanya anak ya, namanya anak. Kadang-kadang bikin papanya senang. Kadang-kadang bikin papanya sedih. Saya pernah ngilangin motor papa saya. Tetap anak nggak? Tetap anak tuh enggak. Kamu anak kurang ajar. Tetap anak, anak kurang ajar tetap anak maksud saya. Enggak, kamu ini dasar maling kamu. Enggak tuh, tetap anak. Even kalau papa saya ngomong maling kamu, tetap saya anak. Papa kalau aku maling, papanya maling. Gitu ya. Jadi, saudara sekalian, status ini ya ada dalam hidup kita. Is in the blood. Gimana ngeluarin DNA papa saya dari hidup saya? Gimana caranya? Gak bisa. Karena darah papa saya ada dalam darah saya. So darah Yesus ada dalam darah manusia baru kita. Gimana cara ngeluarinnya? Gak bisa. Gak bisa keluar. So ini yang harus jadi iman kita masing-masing loh. Jangan sampai kalau kita pegang, lepas. Iman kita, keselamatan kita, hidup kekal kita tergantung lepas pegang. Karena teman saya punya iman kayak begini, kalau saya buat baik masuk surga. Kalau saya buat dosa saya masuk neraka. Kalau saya buat baik saya masuk surga. Kalau saya buat dosa saya masuk neraka. Kalau saya minta ampun saya masuk surga. Kalau saya jatuh dosa saya masuk neraka. Kita tuh kayak main akrobat tuh. Saya bilang celakalah kamu kalau 30 tahun lu udah ikut Tuhan, pas buat dosa ketabrak beca gak sempat minta ampun. Mampus. Semampus-mampusnya gitu ya. Sekalian. Maksud saya, kalau iman kita aja udah iman kayak begini, gimana kenyataannya? Kita ini diselamatkan masih dengan iman. So pastikan iman kita punya landasan yang kuat. Paulus katakan, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Penganiayaan, penderitaan, kelaparan, kemiskinan, sakit penyakit, segala dosa-dosaku termasuk kuasa yang ada di atas, yang ada di bumi, yang ada di neraka, setan sekalipun, malaikat sekalipun, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Ini harus menjadi kekuatan iman kita masing-masing. Amin. Sekali kita punya posisi anak, selama-lamanya kita anak, kita punya status, ini akan tetap ada di hidup kita, dan kita tahu kita memandang ke surga sejak hari kelahiran baru kita. Amin. Amin. Bilang sama-sama, masuk akal juga. Ya. Yang kedua, jangan stop di situ, karena ada yang kedua. Kita buka sebuah ayat. Filipi 2 ayat yang ke-12. Seorang cowok boleh baca? Filipi 2 ayat yang ke-12. Ada yang cowok di sini? Cowok? Cowok sejati. Oke, cowok sejati silakan baca. Nah,
fokus ayat ini saudara, jangan ditakut dan gentar. Banyak orang fokusnya ditakut dan gentar. Fokus kita dikerjakan keselamatanmu. Dengan takut dan gentar artinya dengan sungguh-sungguh. Setelah kita diputar 180 derajat, saya punya posisi yang baru, saya punya status yang baru, maka tugas kedua, kalau Tuhan kasih kesempatan kita hidup lebih lama, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, aka dengan sungguh-sungguh. Kenapa saya berbuat baik? Saya berbuat baik sebab saya sudah diselamatkan. Ini berbeda 180 derajat dengan orang lain yang berbuat baik supaya diselamatkan. Saya enggak berbuat baik supaya diselamatkan. Saya berbuat baik sebab saya tahu saya sudah diselamatkan. Saya kerjakan keselamatan. Kenapa? Because I have received salvation. Sebab saya sudah terima keselamatan itu, maka saya bisa kerjain. Di sini letaknya kita bisa jatuh, bangun. Jatuh, bangun. Jatuh dalam dosa, berdiri lagi. Saya nggak akan capek-capek ngomong, jangan buat dosa, jangan buat dosa, jangan buat dosa. Lebih baik saya ngomong gini, Anda pasti buat dosa. Sebelum Anda mati. Mati 50 tahun lagi, pasti Anda minimum sekali jatuh dalam dosa. Dan itu mustahil, berkali-kali, puluhan, ratusan, ribuan kali. Jatuh dalam dosa. Ini bukan nubuat. Tapi Anda keluar pintu ini, Anda bisa buat dosa. Even dosa yang kamu tidak sadar itu dosa. Karena kita kadang-kadang buat dosa, kita nggak tahu itu dosa. Apa yang 30 tahun lalu saya anggap nggak dosa, hari ini dosa banget buat saya. Apakah itu ke mall? Dulu 30 tahun lalu, tua banget ya, ketahuan dong. Nggak sampai 30 kali ya. 15 tahun lalu lah, gitu ya. Diskon setengahnya. 30 tahun lalu mah gila mesti SD kali. Mau ngapain? Waktu zaman kuliah gitu ya. Waktu zaman kuliah diajak sama teman-teman kuliah gitu ya, teman-teman dunia ke mall. Nah, waktu ke mall suka lihat tuh. Teman-teman biasa tuh, Van, cakep tuh. Wih, cakep tuh. Oh iya mana? Oh iya cakep ya. Oh iya cakep. Suka ngelihat. Ya namanya cakep mau gimana? Maksudnya jangan lihat yang cakep, yang jelek aja lihat. Ya kan gimana sih? Gitu kan? Kan itu relatif. Cakep atau enggak, cantik atau enggak kan relatif ya. Teman bilang cakep tuh, cantik tuh. Wih, keren tuh, bagus tuh. Sama kayak baju bagus tuh gitu tuh. Suka kayak mau cuci mata, lihat-lihat gitu aja. Oh iya ya. Ya kan kita juga biarpun hamba Tuhan juga kan mata suka lihat gitu kan ya. Ya kelihatan lah. Apalagi gadis-gadis ini beli baju di toko baby shop yang kecil-kecil itu yang kelihatan semuanya baby shop. Bajunya kecil-kecil, baju-baju baby. Nah, ukurannya kecil-kecil. Jadi kan itu kan kelihatan. Nah dulu 15 tahun lalu kalau ke sana tuh ke mall ngeliatin nggak apa-apa tuh. Nggak ada tuduhan apa-apa. Senang-senang aja. Nah, tapi sekarang nggak bisa. Kalau saya ke mall lihat ada yang pakai baby shop, aduh Tuhan, ampuni Tuhan. Aduh Tuhan. Makanya saya kalau ke mall tuh menderita banget tuh. Mesti pakai kacamata kuda sama kacamata hitam. Itu tuh menderita loh. Kenapa? Berubah. 15 tahun rohani kita bertumbuh, kepekaan kita meningkat sehingga kita ketemu gituan tuh aduh. Enggak dilihat sayang, dilihat dosa. Gitu kan? Susah. Jadi Tuhan. Bergumul di hati, pertentangan antara roh dan daging gitu kan? Jadi tapi paling enggak ada perubahan. Anda mengalami itu enggak? Yang dulu bukan dosa, sekarang bisa dosa. Demikian pula apa yang sekarang kita enggak sadari dosa, kalau kita tumbuh dalam Tuhan, 10 tahun lagi kita akan lihat itu dosa. Tuhan akan buat kita semakin peka, dan semakin peka akan Tuhan tuh semakin enggak enak hidup dalam dunia. Enggak betah saudara. Saya udah mulai enggak betah. Cie. Sombong kali tuh anak muda gitu ya. Enggak betah kalau enggak punya duit. Oke, nah, saudara, banyak sekali godaan ya, apalagi banyak hal lah, pokoknya banyak hal, itu membuat kita semakin peka. Nah, kita seiring dengan berjalan sama Tuhan, menghabiskan waktu kita, setelah posisi kita berubah, status kita dapatkan sebagai anak, yang kedua, kondisi kita mesti berubah. Artinya kita mulai berfungsi seperti yang Tuhan mau. Bilang sama-sama kondisi. Ini yang kedua. Yang pertama posisi. Bilang sama-sama. Yang kedua kondisi. Yang pertama status. Yang kedua fungsi. Nah,
kita harus bergumul supaya kita berfungsi sebagaimana status kita. Karena ada banyak orang punya status nggak ada fungsinya. Kayak pejabat-pejabat tuh, pengen punya status pejabat, kagak berfungsi, nggak bisa ngapa-ngapain. Ngejar statusnya, tapi nggak tahu fungsinya. Banyak orang pengen beli gadget yang baru, yang belum muncul. Kalau perlu udah ada. Saudara udah punya, enggak, yang dipakai cuma apa? Nelpon, SMS, BBM, WA itu aja. Gitu, nggak ada yang lainnya. So kita mesti berfungsi dengan maksimal. Anak gitu ya. Kalau saya dapat nilai 20, tetap anak papa? Tetap anak papa. Diampuni kesalahan saya? Diampuni. Papa bilang, Fandi ya, setelah dipukul habis-habisan gitu ya. Bilang, ayo sekolah. Dan jangan dapat 20 lagi ya. Iya papa, sekolah. Dapat lagi 20. Pulang, tetap anak papa? Tetap anak papa. Disabat pakai kemoceng? Sahabat pakai kemoceng, pap. Lalu besok sekolah nggak apa? Sekolah. Dan jangan dapat 20 lagi. Pulang dapat 20 lagi. Disabat lagi nggak? Disabat gantian pakai selang, cetak gitu ya. Sekolah nggak besok, Pak? Sekolah nggak? Tetap sekolah juga. Ini sama kayak Tuhan ngomong sama wanita pelacur, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau dia buat dosa, datanglah minta ampun lagi kepada aku. Jadi saudara sekalian, pada kondisi ini, menggenapi fungsi, kita akan jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Seperti kata firman Tuhan berkata, orang benar jatuhnya 7 kali, tapi dia selalu bangkit lagi. Orang benar bisa berdosa 7 kali, tapi dia selalu minta ampun dan bangkit lagi. It's okay, tapi kalau kita jatuh bangun dalam dosa dan kesalahan kita nggak berfungsi sebagai anak yang baik. Dan kita nggak dapat berkat Tuhan. Tapi itu nggak mengubah status saya. Udahlah Pak, kalau Papa bosan jadiin aku anak pembantu. Nggak bisa juga ngomong gitu kan. Kalau Papa ngomong, yaudah kamu anak pembantu. Tetap aja kalau dicek darahnya darah Papa, bukan darah pembantu. Kecuali kalau Papa namanya pembantu dulunya. Kan gitu ya. Tapi kita nggak tahu kan. Nah, jadi saudara sekalian, ini penting untuk kita bisa pahami. Supaya kita bisa mengerti. Pergumulan kita sekarang adalah di sini nih. Mari kita kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kalaupun kita jatuh, bangkit lagi. Karena kita jatuh dengan mata yang memandang kepada hidup yang kekal. Status anakmu gak hilang waktu kamu jatuh dalam dosa. Sama kayak status anakmu gak hilang di keluarga waktu ujianmu dapat 0. Sama. Justru orang tua akan kasih kesempatan kamu, kesempatan kedua, supaya kamu bisa perbaiki kesalahan kamu. Betul? Ingat anak yang terhilang? Anak yang terhilang, dia tuh kurang ajar banget loh. Dia minta warisan, sementara papanya masih hidup. Sedangkan dia anak bungsu. Anak bungsu gak dapat warisan. Anak sulung dapat 2 kali lipat. Dia minta, papa aku minta warisan. Itu namanya anak bungsu minta hak kesulungan, sambil doain papa cepat mati. Kurang ajar kan? Dikasih nggak? Dikasih juga dan dia pergi bawa hartanya. Sampai hidupnya turun. Nggak punya apa-apa lagi sampai dia mesti kerja di kandang babi dan dia makan makanan babi. Perhatikan baik-baik saudara. Makan makanan babi itu beda banget sama makan babi. Jauh saudara ya. Makan makanan babi itu dedak, oke? Kalau makan babi itu atek, kenanga, itu ya. Lain banget saudara. So dia makan makanan babi. Jatuh banget. Tetapi dia bisa pulang gak? Tetap disebut anak yang hilang. Walaupun kamu terhilang, kamu tetap anak. Kalau dipanggil anak, kalau statusnya anak, sejatuh apapun, anak tetap bisa pulang ke rumah papa. Cuma masalahnya, kadang-kadang perasaan gak enak aja. Kalau Anda jatuh dalam dosa, perasaanmu tuh gak enak, galau gak jelas. Galau gajebo gitu ya. Nggak jelas saudara. Aduh diampuni nggak ya? Diampuni nggak ya? Diterima nggak ya? Aduh susah deh hati ini. Gitulah. Kayak tadi teman saya itu tuh. Aduh pengen mati aja. Pasti karena dosa gitu kan. Aku melakukan kesalahan yang sama sih. Rasanya aku udah nggak kepengen hidup. Ya itu perasaan lo aja. Tuhan mau kamu hidup dan sukses. Saya bilang begitu. Kamu punya kesempatan kedua. Bangkit. Jangan lakukan hal yang sama. Tuhan kasih kesempatan yang kedua. Itu aja yang saya sampaikan. Sebab saya tahu itu yang Allah mau. Tapi dia aduh pengen mati aja. Orang kalau jatuh bangun dalam dosa, dia merasa gak diterima. Tapi ingat, hubungan bukan sekedar perasaan. Hubungan adalah pengertian. I need to know who am I.
And who is my father? Where is my home? Aku di sini makan makanan babi. Di rumah papaku, atek sudah siap. Maka aku mau pulang, gitu ya. Tahu atek kan? Maka dia bisa pulang, walaupun dia pulang gini, aduh papa terima nggak ya, papa terima nggak ya, papa terima nggak ya, papa terima nggak ya. Ini perasaan dia, pada di rumah papanya ya, papanya tiap hari begini, anakku pulang nggak ya, anakku pulang nggak ya, wah nggak pulang, mungkin besok. Wah papanya kerja, besok pagi, anakku pulang nggak ya, anakku pulang nggak ya, wah mungkin besok. Nah, papanya nunggu-nunggu tanpa anaknya tahu. Anaknya mau pulang, takut-takut. Diterima nggak ya? Diterima nggak ya? Papa kalau aku pulang, jangan aku anggap anak. Jadikan aku pembantu. Aku udah siap dengan kata-kata itu. Jadi aku pembantu aja. Yang penting di rumah papaku makan atek. Gitu ya. Nggak makan dedak gitu kan ya. Dia berpikir di rumah papa jadi pembantu. Padahal papanya berpikir, anakku kalau pulang siap-siap ya. Semua siap-siap ya. Kalau anakku pulang, pesta. Maka semua pegawai udah siap-siap tuh. Tuan, pesta nggak? Pesta nggak? Pesta nggak? Nggak, belum pulang. Oh nggak jadi, siapkan buat besok. Nah gitu ya. Di rumah udah siap pesta. Jadi ekspektasi papanya sama ekspektasi anaknya lain banget. Itulah kelemahan orang kalau jatuh bangun dalam dosa. Kalau Anda jatuh bangun dalam dosa, jangan berpikir hidupmu berubah, masuk neraka. No, Anda kehilangan banyak berkat Tuhan. But Anda punya jalan tetap kembali ke rumah Bapa di sorga. Pengampunan tetap ada, terbuka buat engkau. Amin? Amin? Ada amin? So jadi orang Kristen mesti pintar. Jangan bego. Amin? Bilang kanan kiri, jangan goblok. Goblok tuh begini nih, goblok tuh begini nih ya. Saya mesti kasih ilustrasi. Masih ada waktu gak sih? Jam berapa kita ibadah? Udah habis ya? Saya gak tahu kapan Tuhan datang. Kita udah mau datang Tuhan ya. Oke ya, nih gini. Saya kasih ilustrasi sedikit lagi. Kalau saya sakit kepala, puyeng, minum obatnya apa? Panadol. Ya. Sakit kepala bukan masalah, sebab ada obat yang namanya Panadol. Tapi kan bukan berarti kalau ada Panadol di kantong saya, lihat tembok, tembok, cedugin, buak, puyeng. Kalau sengaja tenang, ada Panadol. Ini namanya on, betul gak sih? Yesus siapkan pengampunan buat kita yang dikatakan it is finished. What is finished? Apa yang selesai? Pengampunan dosa untuk dosa masa lalu kita, untuk dosa masa kini kita, bahkan dosa masa depan yang kalian pasti akan lakukan. Enggak usah saya nubuatkan. Pasti, termasuk saya. Kita pasti akan lakukan 1, 2, 3 hal yang membuat kita jatuh, iri hati lah, benci lah, seksual lah, ngomong kasar lah, segala macam lah. Pokoknya dosa-dosa itu bisa ada di hidup kita. Tapi Tuhan bilang, it is finish, artinya pengampunan sudah tersedia, Anda bisa klaim kapan aja. Tapi gimana caranya kita nggak usah klaim. Gimana caranya? Mari kita kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sama kayak sakit kepala bukan masalah. Tapi kan bukan berarti karena saya punya 10 tablet, 10 saya mau habisin. Gimana caranya? Jedugin kepala, yang makan satu sembuh, jedugin lagi. Kan nggak begitu. Betul nggak sih? Anda yang ikut asuransi. Siapa ikut asuransi? Siapa agen asuransi? Asuransimu apa? Bisa mengcover berapa penyakit? 119. Wow, gitu ya. Mau diklaim satu-satu? Enggak mau ya. Sayang tahu, udah disiapin 119. Klaim satu-satu supaya cuan. Gitu ya. Kalau enggak perusahaannya yang untung, gitu kan? Apakah kita mau klaim? Enggak kan? Walaupun asuransi kita bilang kita akan dijamin 119 penyakit semua bisa dibayar oleh asuransi, tapi kan kita berusaha kerjakan kesehatan dengan takut dan gentar. Kita doa, saya nggak mau klaim. Tapi kalau tiba-tiba jebret usus buntu, diklaim bisa nggak? Pokoknya bisa. Ya. Anda agen, saya bisa pokoknya. Misalnya saya sakit usus buntu, klaim. 1 penyakit, tinggal 118 lagi. Mudah-mudahan saya nggak klaim lagi sampai saya mati, betul kan? Saya nggak mau. Usus buntu klaim, checklist. Cancer, checklist. Tumor, checklist. Saya mau klaim semuanya, kan nggak begitu kan? Makanya gimana pertanyaannya adalah, jangan ragukan asuransi bisa bantu kita untuk urus kita punya pengobatan. Kita nggak usah sangsikan, itu sudah lunas dibayar oleh asuransi. Tapi masalahnya gimana caranya kita jaga hidup kita supaya kita nggak jatuh sakit. Dosa sudah lunas dibayar, amin.
Jangan ragukan itu. Hidup kekal sudah Tuhan siapkan buat kita, amin. Jangan ragukan itu. Tapi masalah gimana caranya supaya kita nggak usah klaim pengampunan itu loh. Gimana caranya kita nggak usah klaim pengampunan itu. Maka jangan buat dosa. Dosa bukan masalah, saudara. Selesai di kayu salib. Anda buat dosa, minta ampun, selesai. Tuhan bilang pergi, jangan buat dosa lagi. Tapi gimana setelah kamu pergi, kamu gak buat dosa yang sama. Itu masalahmu dan masalahku. Berjuang seumur hidup. Sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Anda kalau masuk angin minum obat apa? Antangin ya. Jangan mentang-mentang ada antangin di kantung saku depanmu, Anda naik motor buka baju. Mana angin. Gitu kan. So, jangan goblok. Amin. Bilang kanan kirinya. So Anda mesti mengerti akan hal ini. Namanya berfungsi dalam hubungan yang baik. Kita mau senangkan hati Tuhan. Amin. Dan kita bukan cuma mau, kita bisa senangkan hati Tuhan. Kita bukan mau cuma dapat status anak, kita mau jadi anak yang berbakti pada orang tua. Oke? Jadi anak itu pilihan orang tua kita, tapi jadi anak yang berbakti pada orang tua itu pilihan kita masing-masing. So setiap kita punya tanggung jawab ini. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Satu saat kita akan sampai di kekekalan. Di kekekalan itu, Tuhan akan sempurnakan semuanya. Hidup kekal, Yesus yang bayar. Itu semua gratis. Perhatikan baik-baik. Masuk sorga, gratis. Yesus yang bayar. Tapi antara lahir baru sama masuk sorga, Anda hidup di dunia, kalau mau terima berkat Tuhan, Anda harus taat. Karena ketaatanmu membuka pintu berkat. Keselamatan, gratis, free of charge. Yesus yang bayar. Tapi berkat ada syaratnya. Taat dan setia. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Tutup Alkitabnya semua. Ilustrasi terakhir. Ada dua anak. Diomongin gini sama papahnya. Papa punya 2 tiket. Udah bayar lunas. Tiket ini Singapura, Pattaya, Star Cruise. Yang bayar siapa? Papa yang bayar. It is finished. Lunas dibayar. Kalian ikut ini ya. 3 hari 2 malam katanya. Oke? Oke, Pak. Maka 2 anak, si Koko sama si Dede itu masuk ke Star Cruise, mulai jalan dari Singapura menuju ke Pattaya. Wah, di Star Cruise ada banyak macam entertainment, ada dansa-dansa, ada teater, ada diskotik, ada kafe, ada akrobat, ada sirkus, ada segala macam buffet dan makanan-makanan semuanya, makanan Jepang, makanan Thailand, makanan Western, makanan Indonesia, makanan Melayu, segala macam makanan. Waktu si Dede lihat makanan Thailand, dia makan asam pedas, dia ngomong, "Wih, kok gile, ini enak banget kok." Iya enak banget ya, makan 1 porsi, makan 2 porsi, makan 3 porsi. Si Koko bilang gini, ingat kata papa, jangan makan pedas asam banyak-banyak, ntar lu sakit perut. Tapi ini gila kok, enak banget kok. Makanan Thailand paling enak yang gue pernah makan. Makan lagi 5 porsi, makan 6 porsi, makan 10 porsi. Setelah habis yang 10 porsi, Koko, aduh perut gak enak kok. Yaudah lu ke kamar deh, ke WC sana. Bentar kok ya, aku ke WC ya. Maka dia masuk kamarnya ke WC, buang-buang, dia buang-buang. Setelah keluar, belum keluar kamar, dia bilang, aduh perut gak enak nih, duduk di tempat tidur. Setengah jam kemudian ke WC lagi, buang-buang lagi. Pas dia keluar perutnya mules, duduk tempat tidur, aduh gak bisa kemana-mana. Kokonya datang, ayo deh kita lihat teater yuk, ada film Fast 7, ayo kita nonton. Iya kok, tapi perutku mencret, aku takut di sana pengen buang-buang. Makanya jangan makan asam pedas kebanyakan, mencret kan jadinya. Jadi maunya gimana? Aku di sini aja kok, sampai perutku sembuh kok, aku di sini aja. Maka si Koko bilang, ya sudah ya, Koko nonton dulu ya. Abis nonton Koko mau makan buffet, abis buffet Koko mau renang, abis renang Koko mau nonton akrobat, abis akrobat Koko mau ke diskotik, abis diskotik Koko mau ke kafe, oke? Nanti kamu cari di sana ya. Oke kok, aku tunggu di sini aja ya, sebentar sampai sembuh ya. Oke. Nah akhirnya si Koko keliling-keliling di Star Cruise, si Dede cuma tempat tidur, WC, tempat tidur. 3 hari nggak sembuh-sembuh. Saya mau tanya, dua-dua sampai Pattaya? Dua-dua sampai Pattaya nggak? Dua-dua sampai Pattaya. Yang nikmati siapa? Yang nikmati yang taat. Kokonya nggak makan asam pedas kebanyakan. Si Dede nikmati nggak? Tidak menikmati. Dua-duanya dibayar lunas. Dua-duanya sampai tujuan? Sampai. Dua-dua nikmati perjalanan? Kagak. Koko nikmati semua yang disiapkan. Dede hanya tempat tidur, WC, tempat tidur, WC, tempat tidur. Pilihan di tangan kita masing-masing. Kalau kita mau nikmati berkat Tuhan, Anda harus kejar
fungsi yang maksimal. Jadi seperti yang Tuhan mau, lakukan semua yang Tuhan suka. Tuhan akan berkati hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya.